Saya tidak mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri karena saya yakin semuanya percaya Yesus. Itulah sebabnya hari ini cukup banyak jemaat yang minta izin, Om saya izin liburan, monggo. Kalau tidak hari Minggu saya juga mau liburan. Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, kasih karunia Tuhan kita rasakan sepanjang minggu. Kalau sampai saat ini kita ada sebagaimana ada, ini karena kemurahan Tuhan. Baik, tema khotbah hari ini yaitu setia sampai akhir. Sekali lagi, ini kerinduan kita, ini harapan kita. Kita bukan hanya setia tahun 2023, kita bukan hanya setia 5 tahun, 10 tahun, tetapi sampai akhir nafas ini keluar dari tubuh kita. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kita lihat ayatnya di dalam Matius pasal yang ke-24. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-13. Satu ayat yang tentu tidak asing lagi bagi kita. Matius pasal 24 ayat yang ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Sekali lagi, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, saudara, kalau saudara simak baik-baik Alkitab yang saudara pegang, di mana Alkitab ini memberi banyak gambaran bagaimana persiapan kita sebagai anak Tuhan untuk menanti kedatangan Tuhan. Sekali lagi, Alkitab kita memberikan banyak gambaran bagaimana kita menanti sebagai orang yang percaya kepada Yesus, menanti kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Dan kalau saudara lihat, salah satu gambaran yang ada di dalam Alkitab, di dalam menanti kedatangan Tuhan, yaitu bagaimana kita ini diumpamakan seperti dalam sebuah perlombaan. Kita ini diumpamakan seperti dalam sebuah pertandingan, di mana perlombaan ini sedang menuju ke garis finish. Perlombaan ini sedang menuju ke garis akhir. Perlombaan ini sedang menuju ke garis penentuan. Di mana di dalam garis itu akan ditentukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Tetapi di dalam pertandingan ini kita tidak bertanding dengan baik atau melakukan satu kesalahan dengan hidup takut dan gentar. Mengisi keselamatan itu dengan takut dan gentar. Akhirnya saudara dan saya tidak bisa masuk finish. Kalau toh masuk finish, kita tidak dapat apa-apa. Ya, ini yang perlu kita renungkan bersama-sama, saudara. Sama dengan bangsa Israel. Ketika mendapatkan janji keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Awalnya benar. Bangsa Israel mengikuti apa kemauannya Tuhan. Keluar dari Mesir. Tetapi kita lihat. Dalam pertandingannya, saya katakan. Dalam pertandingannya selama 40 tahun. Dalam perjalanannya selama 40 tahun. Bangsa Israel tidak bertanding dengan benar. Bangsa Israel tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Akhirnya apa? Dia tidak masuk di dalam garis finish. Dia tidak masuk ke tanah Kanaan. Hanya Yosua dan Kaleb yang bisa masuk. Dengan kata lain, saudaraku, awal yang baik, awal yang benar. Kalau di dalam pertandingan iman kita tidak isi dengan benar, kita tidak isi dengan baik, kita sulit untuk mendapatkan mahkota. Amin, saudara. Kita lihat satu contoh. Bagaimana ada seorang raja yang saya istilahkan mengawali pertandingannya dengan benar. Mengawali pertandingannya dengan baik. Tetapi sayang, diakhiri
dengan tidak baik. Dalam pertandingannya dia melakukan kesalahan sehingga dia tidak mengakhiri pertandingan dengan baik. Kita lihat ayatnya di dalam 2 Tawarik pasal 26 ayat yang kelima. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengatakan supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan Allah membuat segala usahanya berhasil. Ini Raja Uzia. Raja Uzia mengawali pemerintahannya dengan takut akan Tuhan. Raja Uzia, saya katakan, mengawali pertandingannya dengan benar. Setarnya benar, saudaraku. Ketika dia mencari Allah, apa yang dikerjakan oleh Raja Uzia dibuat Tuhan berhasil. Usahanya berhasil, pemerintahannya berhasil. Intinya apa yang dilakukan oleh Raja Uzia berhasil. Tetapi saudara perhatikan, Raja Uzia bagaikan orang yang sementara berlomba. Setarnya benar, tetapi dalam perlombaan dia membuat kesalahan. Apa yang dibuat Raja Uzia? Ayat yang ke-16. Setelah ia menjadi kuat. Perhatikan. Setelah dia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Sehingga ia melakukan apa yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan. Ini hendaknya ini menjadi pelajaran bagi kita, saudaraku. Raja Uzia, saya katakan, seperti orang yang sedang berlomba, yang memulai dengan benar, startnya betul, tetapi dalam perlombaannya, dalam pertandingannya, di dalam dia mengatur pemerintahannya setelah kuat, dia menjadi sombong, dia menjadi tinggi hati. Ciri orang yang sombong, ciri orang yang tinggi hati, suka merusak yang baik. Kita lihat di sini. Sehingga apa, saudaraku? Apakah Raja Uzia mendapatkan garis finish yang benar? Apakah Raja Uzia mendapatkan garis finish yang baik? Ayat 21, apa yang dikatakan firman Tuhan? Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Wow. Orang yang kena kusta pada waktu harus diasingkan, saudara. Jadi kita lihat. Sekali lagi, biarlah ini menjadi pelajaran bagi kita. Amin, saudara. Biarlah ini menjadi pelajaran, bahkan menjadi peringatan bagi kita. Bahkan ini menjadi perenungan bagi kita. Betapa pentingnya diri kita menghadapi garis akhir. Sekali lagi, betapa pentingnya kita menghadapi garis akhir di dalam kehidupan kita. Karena apa? Sekali lagi, yang menentukan saudara menjadi pemenang. Yang menentukan saudara menjadi pemenang, yang pertama tentu kita memasuki garis finish, dan yang kedua kita melakukan pertandingan dengan benar. Artinya apa? Setelah kita memulai start yang baik, start yang benar, mengisi keselamatan itu dengan takut dan gentar, akhirnya kita memperoleh satu kemenangan. Inilah harapan Tuhan, saudara. Ini harapan Tuhan, artinya apa? Langkah akhir, garis finish lah, itu yang menentukan. Dan kita tidak tahu, saudaraku. Jangan saudara berpikir, Om, nanti saja kalau aku sudah mau mati, nanti saja kalau sudah mulai akhir kehidupanku, aku mau kembali kepada Tuhan, Om. Saudara, kita tidak tahu. Kita tidak tahu kapan batas akhir hidup kita ini, tidak tahu, saudaraku. Kecuali kita seperti penjahat di sebelah Tuhan Yesus. Ya. Ketika Tuhan Yesus disalib, ada dua penjahat. Satu di samping kiri, satu di samping kanan. Saudara,
Mengapa kok sampai orang Yahudi menempatkan Yesus bersama-sama waktu dieksekusi dengan disalib, kok menempatkan Yesus di antara dua penjahat? Memang di dalam Alkitab sudah dinubuatkan. Tetapi saudaraku, orang Yahudi ingin menyampaikan pada intinya kepada masyarakat, Yesus itu juga seperti penjahat. Dikategorikan penjahat. Itulah sebabnya ketika dia disalib, dia bersama-sama dengan penjahat-penjahat. Saudara, sebetulnya yang jahat bukan Yesus. Sebetulnya yang jahat kita. Amin, saudara. Amin, saudara. Sebetulnya yang jahat bukan Yesus. Tetapi kitalah yang jahat. Kitalah yang berdosa. Kitalah yang seharusnya dihukum, saudara. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan. Wow. Penjahat yang satu ngomong sama Yesus, Yesus, kalau memang engkau Kristus, kalau memang engkau Allah, selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah juga kami. Wow. Sebetulnya kalau dia sadar, saudaraku, bahwa penjahat ini sudah tidak lama lagi akan mati. Tidak lama lagi akan menanggung resiko konsekuen dari kehidupannya yang jahat dan masuk neraka. Sebetulnya kesempatan itu digunakan dengan baik-baik. Dia sudah menghadapi garis finish dan akan masuk ke garis finish. Tetapi penjahat ini bukannya sadar. Penjahat ini bukannya bertobat. Tetapi justru ngomong, mengolok-ngolok Yesus. Yesus, kalau memang engkau Tuhan, kalau memang engkau Kristus, selamatkan kami dan juga selamatkanlah dirimu. Wow. Ada begitu banyak orang, saudaraku, diberikan kesempatan, tetapi tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan bahwa kedatangan Yesus kedua kali sama halnya dengan zaman Nuh. Apa artinya? Kedatangan Tuhan yang kedua kalinya itu sama halnya dengan zaman Nuh. Artinya bukan nanti Tuhan akan mengirimkan bahtera seperti pada zaman Nuh, tetapi Tuhan akan memperlihatkan bagaimana ada begitu banyak orang yang terlambat masuk ke dalam bahtera. Selama sekian puluh tahun, 100 tahun lebih Nuh membuat bahtera sambil bersaksi, sambil berkhotbah, ayo sadar, ayo tobat, ayo insaf, ayo setia. Ini kita sudah menghadapi garis akhir, tidak lama lagi dunia ini akan dihukum. Nuh dengan sangat penuh kasih menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi faktanya apa? Mereka mengabaikan apa yang disampaikan oleh Nuh. Dan akhirnya Tuhan bilang, Nuh tutup. Pintu bahtera Tuhan yang menutup, bukan Nuh. Dan setelah pintu bahtera ditutup, mulailah hujan deras. Mulailah tanah membuka. Mulutnya, saudaraku, pori-porinya mengeluarkan air. Dan ketika air mulai menenggelamkan mereka, Nuh, tolong aku, ampuni aku Nuh, aku ingat apa nasihatmu Nuh, ampuni aku Nuh, ampuni aku. Inilah yang dimaksud. Dia terlambat sadar. Setelah pintu bahtera Nuh ditutup, baru sadar. Setelah pintu kemurahan Allah ditutup, baru insaf. Ini akan terjadi di akhir zaman, saudara. Nah, untuk itu seberapa saudara yang ada? Tanpa kita sadari, kita ini sudah masuk di dalam garis akhir. Tidak lama lagi finish. Untuk itu jangan sampai kita terlambat sadar. Amin, saudara. Jangan sampai kita terlambat sadar, saudara. Seperti penjahat tadi.
Mestinya pada waktu itu kesempatan itu minta ampun sama Tuhan. Tetapi justru mengolok-ngolok Yesus. Berbeda dengan penjahat yang sebelahnya saudaraku. Penjahat di sebelahnya menggunakan kesempatan itu dengan baik. Ketika penjahat yang satu melihat bagaimana penderitaan Yesus, dia langsung ngomong sama Yesus, Yesus, ketika engkau nanti datang kembali sebagai raja, ingat saya Yesus. Penjahat yang satu di detik-detik kematiannya, di detik-detik kematiannya, dia gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk sadar. Wow, ingat saudaraku, kita tidak tahu kapan detik-detik akhir kehidupan kita. Kita tidak tahu kapan tarikan nafas kita yang terakhir. Kita tidak tahu. Untuk itu selagi saat ini kita masih bernapas, gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Seperti penjahat di sebelah Tuhan Yesus tadi. Di akhir detik-detik kehidupannya saudaraku. Saya istilahkan ketika dia mau masuk di dalam garis finish kehidupannya. Dia mengambil keputusan untuk mau bertobat. Inilah yang Tuhan inginkan saudaraku. Ketika penjahat ini ngomong, Yesus, kalau engkau nanti datang kedua kali sebagai raja, ingat saya Yesus. Ketika Yesus mendengar perkataan ini saudaraku, walaupun dia tahu kehidupan orang ini sebelumnya begitu jahat. Dia telah mengawali kehidupannya, dia telah mengawali pertandingannya dengan tidak benar. Tetapi di detik-detik akhir hidupnya, dia bertobat, dia sadar. Apa kata Yesus? Apa jaminan Yesus? Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku ke dalam Firdaus. Artinya apa? Yang penjahat, seorang penjahat ini telah mengakhiri pertandingan imannya dengan baik. Di detik-detik akhir kehidupannya, ditarikan nafas yang terakhir, dia percaya Yesus. Ayo sekali lagi. Kita tidak tahu kapan akhir kehidupan kita. Kita tidak tahu, sering saya kata, kapan jantung ini berhenti berdetak. Kita tidak tahu. Gunakan kesempatan ini untuk hidup dalam kebenaran. Amin, saudara. Gunakan kesempatan ini untuk bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Gunakan kesempatan ini saudara. Kalau saudara nonton berita, begitu mengerikan kemarin saudara. Ada satu keluarga yang sudah punya rencana dalam perjalanan saudaraku akan mudik. Di sana dia berpikir akan ketemu dengan keluarga. Dia berpikir di sana akan ketemu dengan sanak famili. Di sana mungkin dia punya rencana-rencana yang indah. Tetapi apa daya, di tengah jalan mengalami kecelakaan dan 6 orang mati seketika dalam satu keluarga. Ini saudaraku, artinya apa? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu kapan batas akhir kehidupan kita saudaraku. Tidak ada jaminan saudara dan saya keluar dari ruangan gereja ini masih bisa hidup. Tidak ada jaminan saudara. Ayo gunakan kesempatan yang ada ini saudaraku. Untuk memasuki garis finish. Kita berkenan kepada Tuhan. Itulah sebabnya ada satu nasihat yang diberikan Tuhan. Di dalam Lukas pasal 18 ayat 8b. Di sana mengatakan, akan tetapi jika anak manusia itu datang,
adakah ia mendapati iman di bumi? Anak manusia, ini salah satu gelar saudaraku yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Ini salah satu gelar yang disandang oleh Tuhan Yesus, yaitu anak manusia. Kenapa? Karena memang dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi lewat ini firman Tuhan mengingatkan, apakah ketika kita menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua, yang saya istilahkan garis finish buat kehidupan kita, masihkah kita memiliki iman kepada Yesus? Ya, masihkah kita memiliki iman ketika kita sudah memasuki garis finish kehidupan ini? Karena apa saudaraku? Yesus tahu akhir zaman. Yesus tahu menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua akan ada begitu banyak orang meninggalkan imannya kepada Yesus. Saudara nanti bisa lihat di dalam 1 Timotius pasal yang keempat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad. Ini akan terjadi saudara. Dan saya berdoa, Jemaat GBDI Bukit Sion, saudara yang hadir pada saat ini, tidak ada yang murtad. Amin saudara. Kita sudah memulai pertandingan dengan baik. Kita sudah percaya Yesus. Mari, sekalipun di dalam kita bertanding ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Sekalipun di dalam kita melakukan perlombaan akan ada banyak masalah, kesulitan, intimidasi, bahkan ancaman yang akan kita temui. Tetapi saya mau katakan, biarlah kita tetap kokoh. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus. Amin saudara. Ini harus menjadi komitmen kita. Ini harus menjadi tekad kita. Karena apa? Yesus tahu, itulah sebabnya Yesus ngomong, ketika anak manusia datang, adakah dia mendapati iman di bumi? Karena apa? Yesus tahu akan ada begitu banyak kemurtatan demi kemurtatan. Dan itu diakibatkan karena apa? Kesukaran. Itu diakibatkan karena apa? Penganiayaan. Jadi kesukaran yang saat ini kita alami saudara, itu tidak sebanding dengan kesukaran yang akan terjadi di kemudian hari. Bahkan kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu, di dalam meterai yang kelima, ketika meterai yang kelima dibuka, akan ada begitu banyak kesukaran demi kesukaran. Apalagi meterai yang keenam, itu lebih ngeri. Puncaknya sampai kepada antikris. Ya untuk itu mari. Saat ini kita sementara berlomba. Saat ini kita sementara bertanding. Ayo, dan tidak lama lagi kita akan masuk di dalam garis finish. Di dalam garis finish kehidupan kita. Ayo selagi masih ada kesempatan. Selagi masih ada kesempatan. Tuhan tanya, apakah ada iman? Kalau semuanya berjalan baik, aman-aman seperti sekarang saudaraku, kualitas iman seseorang tidak nampak. Kalau semuanya berjalan dengan baik, kualitas mutu iman anak Tuhan tidak kelihatan saudaraku. Semuanya jalan baik-baik. Tetapi ketika Tuhan izinkan kesukaran demi kesukaran terjadi dalam hidup kita, itu akan kelihatan. Tentu kita ingat bagaimana peristiwa tsunami di Aceh. Sekian ratus ribu meninggal. Bagaimana tsunami di Palu. Ada begitu banyak yang juga meninggal. Dan saudara perhatikan, pada waktu situasi kondisi seperti itu, banyak manusia begitu panik saudaraku. Sudah tidak bisa berpikir lagi saudaraku. Tidak bisa berpikir apa-apa lagi. Dan sudah tidak sedikit mereka mengabaikan imannya.
Jadi saudara, dengan peristiwa-peristiwa yang ada di hari-hari ini, ya, peristiwa-peristiwa yang sementara terjadi di hari-hari ini, sebenarnya apa? Kita ini sedang mendekati garis finish. Ini yang perlu kita ketahui. Peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan di hari-hari ini, kita sebetulnya sedang mendekati garis finish. Dan ketika kita mendekati garis finish, saudaraku, biarlah stamina iman kita tetap kokoh. Jangan sampai startnya, wah lari. Seperti saya dulu. Saya pernah ikut lomba lari 5.000 meter saudaraku, atau 5 kilo. Wah startnya luar biasa. Lama-lama memasuki kilometer kedua, mulai mundur. Tidak sampai finish. Jangan sampai saudara, startnya kita bagus. Ayo, kalau kita sudah memulai yang benar, kalau kita sudah melakukan start yang bagus, pertahankan sampai di garis finish. Amin, saudara. Pertahankan sampai di garis finish. Karena apa? Satu saat firman Tuhan akan terjadi. Yang terdahulu akan menjadi terbelakang. Yang terdahulu dengan semangat melayani, semangat mengiring Tuhan, suatu saat akan tercecer bagian belakang. Ini akan terjadi, saudara. Saya berdoa jangan sampai ada jemaat GPDI Bukit Jaran yang akhirnya tercecer di belakang dan akhirnya ketinggalan. Tidak sampai masuk garis finish. Jangan sampai itu terjadi. Ayo pertahankan. Pertahankan pertandingan iman kita. Kita tetap jaga stamina kita agar kita tidak kendor. Agar kita tidak merosot. Pertahankan sampai pada garis finish. Karena apa? Sekali lagi kita tidak tahu kapan batas akhir hidup kita. Ingat, pernah dan sering saya katakan dari tempat ini, waktu kita masuk di garis finish tidak ditentukan umur. Ya. Ingat, catat baik-baik. Waktu kita masuk di garis finish tidak ditentukan umur. Itulah sebabnya saya ingatkan anak-anak muda, anak-anak remaja. Hari ini pemuda remaja banyak yang berlibur. Saya ingatkan, saudara jangan berpikir, Om, umurku masih kepala 1, Om. Umurku masih kepala 2, Om. Kan firman Tuhan mengatakan umur manusia 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Umurku masih kepala 2, Om. Masih jauh dari garis finish, Om. Filosofinya Belanda masih jauh, Om. Saudara, saya ingatkan jangan sampai saudara berpikir begitu. Khususnya anak muda. Begitu juga yang sudah lansia seperti saya. Sudah 50 tahun ke atas. Jatahku, pulsaku tinggal 12 tahun. Tidak juga. Ayo sekali lagi. Untuk masuk garis finish. Tidak ditentukan oleh umur. Tetapi yang pasti. Mulai dari balita. Mulai dari remaja, pemuda, dewasa, sampai lansia, kita semua ada di garis finish. Amin, saudara. Kita semua ini ada di garis finish, saudaraku. Karena apa? Sekali lagi kita tidak tahu kapan batas akhir hidup kita. Jangan sampai seperti yang saya katakan tadi untuk remaja. Masih lama, masih panjang. Umurku baru 17, umurku baru 15, umurku baru 26. Masih lama, jangan. Kita semua ada di garis finish. Dan satu hal lagi saudaraku. Ketika kita masuk di dalam garis finish. Itu tidak ada pengulangan lagi. Catat baik-baik. Ketika kita sudah masuk di dalam garis finish.
itu tidak ada pengulangan lagi. Yang ada, kalau kita tidak bertanding dengan baik, yang ada hanya tangisan untuk selama-lamanya. Yang ada hanya ratapan untuk selama-lamanya. Yang ada hanya penderitaan untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya sebelum kita memasuki garis akhir, saudaraku, bertandinglah dengan pertandingan iman yang benar, saudaraku. Sementara saudara mau bertanding dengan pertandingan yang iman, lawan kita tidak menginginkan saudara masuk finish dan menjadi pemenang. Siapa lawan kita? Iblis. Iblis sangat keberatan saudara masuk di garis finish dan menjadi pemenang dan mendapatkan mahkota. Iblis sangat keberatan. Itulah sebabnya iblis berusaha menjatuhkan kita, saudaraku. Menjatuhkan kita, menawarkan dengan segala hal agar kita tidak mencapai garis finish. Dan akhirnya kalah. Ini yang harus kita renungkan bersama-sama, saudaraku. Ini yang harus kita renungkan bersama-sama. Ayo, selagi masih ada kesempatan. Selagi masih ada kesempatan. Sekali lagi, tidak ada pengulangan lagi. Seorang atlet, apapun atlet, saudaraku, entah dia pemain bulu tangkis, entah dia seorang pelari, tahun ini kalah, dia akan berkata, baik, tahun ini aku kalah, tahun ini aku tidak bisa juara, aku akan latihan lebih keras lagi, aku akan latihan lebih semangat lagi, aku akan latihan lebih serius lagi, agar tahun depan aku mendapatkan juara, aku menjadi pemenang. Itu tidak masalah, itu tidak apa-apa, ada pengulangan. Tetapi berbicara tentang pertandingan iman, saudara, berbicara tentang pertandingan iman, ketika saudara dan saya masuk di garis finish akhir kehidupan kita, tidak ada pengulangan lagi. Amin. Yang ada sekali lagi hanya tangisan. Kalau selama pertandingan iman kita tidak bertanding dengan benar, memulai dengan percaya Yesus, memulai dengan benar, tetapi dalam kehidupan kekristenannya tidak diisi dengan roh takut dan gentar kepada Tuhan, akhirnya kita tidak sampai kepada finish. Wow. Ayo, saya tidak menginginkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menyesal. Menyesal kenapa dulu waktu saya hidup. Seperti kalau sudah lihat contoh di dalam Lukas juga. Ada orang kaya. Ya, ada seorang kaya. Alkitab mengatakan setiap hari dia pesta pora. Artinya apa? Tidak ada sedikit pun waktu untuk beribadah. Tidak ada sedikit pun waktu untuk memikirkan perkara-perkara rohani. Sehingga orang ini mati. Ketika dia mati, dia baru ingat, Bapak Abraham, kasihi aku. Setelah dalam penderitaan baru minta dikasihi. Tetapi pada waktu hidup tidak pernah ngomong, Tuhan kasihi aku Tuhan. Tidak pernah. Tetapi setelah dia alami penderitaan, dia baru ngomong, Bapak Abraham kasihi aku. Terlambat. Ini akan terjadi, saudaraku. Dan saya berdoa tidak ada satu jemaat GPDI Bukit Jaran yang terlambat sadar. Amin, saudara. Tidak ada satu jemaat GPDI Bukit Jaran Labuan Bajo yang terlambat bertobat. Karena kalau sampai terlambat sadar, yang ada hanya penyesalan, yang ada hanya tangisan, yang ada hanya ratapan, yang ada hanya penderitaan. Itulah sebabnya Rasul Paulus menjelang akhir hidupnya, menjelang dia masuk di dalam garis finish, Rasul Paulus punya keyakinan. Apa keyakinannya? Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik.
Luar biasa. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Mengapa Rasul Paulus punya penyampaian, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah mengakhiri, masuk di dalam garis pertandingan yang baik. Mengapa? Apa dasarnya kok sampai Rasul Paulus memiliki satu keyakinan seperti ini, saudaraku? Karena apa? Dia telah memelihara imannya. Itulah sebabnya tadi Yesus katakan, ketika Anak Manusia datang, adakah aku menemukan iman di bumi? Tidaklah heran Rasul Paulus memiliki satu keyakinan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Karena apa? Selama dia bertanding, dia mempertahankan imannya. Padahal kita tahu bagaimana penderitaan Rasul Paulus dalam pelayanannya. Keluar masuk penjara, keluar masuk penjara. Rasul Paulus keluar masuk penjara bukan melakukan satu kejahatan, tetapi memberitakan firman. Rasul Paulus keluar masuk penjara bukan melakukan kejahatan, tetapi menyampaikan kebenaran firman. Tetapi kita lihat benturan demi benturan yang dialami Rasul Paulus, dia tetap mempertahankan iman. Saya rindu benturan demi benturan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita tidak menggoyahkan iman kita kepada Yesus. Amin, saudara. Amin. Amin. Ayo, jangan sampai kena benturan sedikit saja sudah ngambek. Tidak masuk gereja. Tidak melayani. Tapi kita lihat Rasul Paulus tadi. Ayo. Selain daripada itu, selain kita perlu mempertahankan iman seperti Rasul Paulus, ada satu ayat. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Dengan jelas ayat ini, bukan setiap orang yang terus memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, masuk dalam kerajaan surga. Saya katakan akhirnya masuk di dalam garis finish. Tetapi ayat ini dengan jelas, yaitu melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa, melakukan firman. Jadi selain kita mempertahankan iman kepada Yesus, punya komitmen sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus, kita harus hidup melakukan firman, saudara. Mentaati firman. Ayo, jalani kekristenanmu sesuai dengan firman. Cocokkan hidupmu dengan firman. Apakah hidupku itu sudah cocok dengan firman atau belum? Apakah hidupku itu sudah sesuai dengan firman atau belum? Kalau mungkin kita merasa lalu sadar, Tuhan, hidupku masih belum cocok dengan firman. Izinkan firman Tuhan ini mengingatkan kita. Amin. Saudara, bukalah hatimu. Bukalah hatimu. Silakan pemain musik. Bukalah hatimu. Ayo, cocokkan hidupmu. Cocokkan hidupmu dengan firman. Kita semua, seberapa usia saudara? Umur saudara berapa? Saat ini kita sudah masuk di dalam garis akhir. Tidak lama lagi finish. Ayo, peliharalah iman yang sudah saudara pegang. Pelihara. Sehingga kalau saudara terus memelihara iman, sehingga kalau saudara terus bertanding dalam pertandingan yang benar, bertanding sesuai dengan keinginan Tuhan, kita bisa berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Wow, alangkah senangnya saudaraku.
Ketika kita menghadap Tuhan, Tuhan ngomong sama kita, hei sabaslah hambaku yang telah mempertahankan iman dengan baik. Saudara, di hari-hari ini kesukaran bukan semakin ringan, saudara. Kesukaran akan semakin meningkat karena firman Tuhan katakan kejahatan akan semakin meningkat. Dengan kata lain, kita akan semakin banyak alami kesukaran. Dan meterai kelima, meterai keenam itu terus berjalan. Puncaknya nanti penderitaan antikris, saudara. Ayo, pertahankan imanmu. Pertahankan imanmu. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Sehingga kita bisa masuk garis finish, menerima mahkota dan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin, saudara. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Ini harapan kita, ini harapan kita. Kita masuk di dalam garis finish, mendapatkan mahkota dan bersama-sama dengan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita menyanyi satu pujian, lagu ini cukup lama saudaraku. Tetapi kalau saudara mau menyimak, mendengarkan, mengatakan kalimat demi kalimat, itu akan memberkati kita. Terima kasih. Makasih, makasih Yesus. Oh haleluya. Engkau baik, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Setia, setialah. Setia, setialah. Setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah. Setia sampai mati. Haleluya. Setia, setialah. Setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah. Setia sampai. Mari saudara, sejemput kita semua bangkit berdiri. Setia, setialah. Oh amin. Setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah. Setia sampai. Hanya jemaat menyanyikan pujian ini.